Bagaimana perjalanan Ustadz ketika merangkul anak-anak yang terjangkit HIV? Lalu cerita menarik apa yang Ustadz dapatkan ketika membersamai mereka? Jadi gini teman-teman, saya bukan guru mereka, mereka guru saya. Enaknya teman-teman, kumpul sama, mohon maaf ya, sekali lagi, enaknya kumpul sama pandai besi yang sudah taubat ya. Pandai besi yang sudah taubat dan mau taubat, minimal mau berpikir untuk taubat, minimal sudah itu. Enaknya teman-teman, kita akan dapat sebuah hikmah cerita yang penuh dengan wilayah-wilayah yang satu, apa ya ibaratnya itu, teknis banget, karena pengalaman, by experience. Yang kedua itu langsung makjeleb, kalau bahasa Surabaya itu langsung masuk ke hati. Ya, salah satu teman saya ini, kita pas launching ini Ustadz Salim dan teman-teman itu pas tanggal 1 Desember 2019 HIV survivor itu. Kita merangkul teman-teman yang terkena HIV. Nah, teman-teman yang terkena HIV ini sebenarnya berbeda dengan penyakit-penyakit menular yang lainnya. Jadi hanya melalui beberapa cairan yang itu tidak bisa kita langsung berinteraksi. Ya, darah, mohon maaf sperma dan lain sebagainya lah. Jadi kalau mohon maaf air liur itu nggak akan menular kok teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau berinteraksi sama teman-teman HIV, tidak mudah menular kok. Nah, merangkul anak-anak yang terjangkit. Jadi ketika itu memang qadarullah kok ada teman HIV yang kemudian mendatangi saya, kemudian mengenalkan beliau statusnya tervonis AIDS. Kemudian saya punya pengalaman di Kairo itu tinggal sama teman HIV juga, gitu. Jadi saya sempat tinggal kurang lebih 2 pekanan, Ustaz. Jadi ya saya dengan wawasan ini AIDS tidak akan menular dengan mudah, berarti saya aman-aman saja. Akhirnya saya sering berkomunikasi, lah kok teman yang di Surabaya ini datang, kemudian ngajak ngobrol, singkat cerita saya ajak, yuk ini banyak kok teman-teman yang terkena vonis HIV ini yang belum dirangkul oleh komunitas dakwah. Komunitas dakwah belum dirangkul. Alhamdulillah kemudian kita mulai berdakwah. Ya, mulai melalui medsos, kemudian kita juga kunjung sana, kita silaturahim ke sana. Masya Allah, kita mendapati kisah-kisah yang luar biasa perjuangan teman-teman itu. Ada di Surabaya itu, Ustaz, itu kurang lebih sekitar sudah 14 tahun tervonis. Tapi kalau beliau mengikuti kajian, itu hanya bermodal tongkat, teman-teman. Bahkan untuk duduk saja kesulitan itu bawa bantal sendiri, kan? Itu didatangi, teman-teman, untuk mencari ilmu. Dan dapat hadiah yang namanya HIV AIDS itu kan menurunkan imun tubuh, akhirnya banyak masuk penyakit-penyakit yang lainnya. Itu sampai kemudian kurang lebih sekitar belasan penyakit, Ustaz, yang kemudian, tapi sampai detik ini beliau Masya Allah. Masya Allah. Ada juga kemudian kisah teman kami itu menarik ini, Mas. Mas pernah jual darah? Oh, belum pernah. Oh, kira dijual payu apa enggak, Mas? Darahnya. Jual darah. Kesilet gitu, set, kemudian keluar darah, dijual. Siapa yang mau beli darahku? Payu enggak, Mbak? Enggak. Teman saya itu, Mbak, dihargai darahnya, Mbak. Teman saya yang HIV, itu 50 juta loh, Mbak. Loh kan? Ayo, lu bernilai mana? Ayo, sing HIV apa sing enggak HIV? Loh bener, teman-teman. Lah, maksud saya dalam posisi yang seperti ini, berarti Allah memberikan sebuah dalam tanda kutip keutamaan sendiri. Teman kami ini, Ustadz Salim kenal kok sama teman kami ini. Itu sudah mau bunuh diri, teman-teman. Kaki kanannya itu sudah lompat gini, separuh. Sudah kakinya itu sudah melangkah gini. Di bawah itu jurang yang sudah disurvei 2 hari 2 malam. Jadi mau bunuh diri itu survei 2 hari 2 malam. Jangan ditiru ya. Ya. 2 hari 2 malam disurvei, cari lokasi yang paling gelap. Kalau kemudian jatuh mayatnya tidak ditemukan orang, dan yang ketiga di bawah itu sudah batu-batu, Ustaz. Yeah. Jadi sudah gitu. 3 indikator itu, Ustaz, dipenuhi. Dapat, teman-teman. Jam 2 malam mau terjun, kaki kanan sudah dilangkahkan, tinggal kaki kiri. Qadarullah kok dari jam 2 malam gelap itu, dari arah atas itu ada 4 pemuda, 2 sepeda motor memanggil dia. Dia kaget, untung nggak ke depan. Kaget dia, hei
Kaget. Untung jatuhnya ke belakang. Coba kalau ke depan. Dan pertanyaannya, kalau antum bertanya, ini hikmah yang paling saya dapat dan mengena. Apa itu? Dia mengatakan seperti ini. Gara-gara dia mau bunuh diri itu karena diusir dari masjid. Diusir dari masjid. Kenapa? Dia dapat hasil lab itu shock. Namanya manusia kalau kena musibah pasti nyari solusi. Biasanya mendatangi siapa? Allah, ya kan? Stres semuanya, orang menolak, orang tuanya ngeblok ini. Ya sudah, dia pasti nyari Allah. Cuma kalau orang awam, kalau nyari Allah nggak kelihatan kan? Akhirnya nyari perwakilan Allah yang kelihatan. Kalau nggak Al-Quran, masjid. Datang ke masjid, sholatlah 2 rakaat, qadarullah, hasil lab jatuh. Dibaca orang di situ. Dilihat, loh kamu AIDS, keluar dari masjid. Di pikiran teman kami yang HIV ini bukan manusia yang mengeluarkan dia dari masjid, tapi Allah pemilik rumah itu, rumah masjid yang mengeluarkan dari rumahnya. Maka dipikirkan kalau sudah Allah yang mengusir saya, kemana saya mau hidup? Surveilah 2 hari 2 malam, Mbak. Qadarullah kemudian nggak jadi itu, turun. Pas turun itu disambut azan subuh yang paling merdu, kata dia. Saat itu dia mengatakan Allah nggak mengusir aku, tapi Allah menyambutku. Nggak jauh dari itu, Mbak, dia saat itu juga dia langsung hijrah. Nggak jauh dari itu, tiba-tiba qadarullah ada temannya mengumrohkan dia, VIP kan. VIP teman-teman. Nggak ikut manasik, nggak tahu yang namanya raudhah, nggak tahu yang namanya multazam, jangan-jangan nggak ngerti Ka'bah, Ustaz. Apa yang terjadi? Datang di sana kan biasanya menjelang dini hari saat di Madinah. Jamaah itu semuanya ke kamar dulu, istirahat ya, naruh barang-barang. Beliau ini backpackeran gitu, langsung ke Masjid Nabawi. Ujuk-ujuk sampai ke karpet hijau. Nggak tahu kalau itu raudhah. Loh kan? Kebangetan ya Mas yo. Raudhah nggak tahu. Ujuk-ujuk duduk. Dan kalau saya sama Ustaz Salim mungkin kalau duduk mungkin masih diusir-usir. Beliau enggak, Ustaz. Dan tiap hari beliau pasti dapat raudhah. Yang bikin saya merinding, Ustaz, itu pas di Masjidil Haram. Itu kemudian nge-story. Itu gini, Mbak. Tangannya itu ditempelkan ke Ka'bah. Apa komentarnya? Ini tangan yang dulunya pernah melakukan maksiat banyak. Kok diizinkan memegang bangunan tersuci di muka bumi? Kok sama Allah izinkan? Dan belum selesai, teman-teman. Masih banyak hikmah-hikmahnya. Mohon maaf, Mbak, tolong saya jawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Mbak mau menikahi orang HIV enggak? Jujur, Mbak. Secara logika, saya nanya. Kalau mau, yuk sekarang akad nikah. Enggak mau kan, Mbak, secara logika ya? Enggak mau. Tapi apa yang terjadi, Mbak? Teman saya ini, Mbak, dilamar, Mbak, sama seorang akhwat yang tidak HIV, Mbak. Dilamar, Mbak. Teman saya ini sudah datang ke rumahnya ini. Cuma teman kami ini, Masya Allah, kalimatnya apa Ustaz Salim? Kenapa Mas nggak mau menerima? Padahal bapak ibunya akhwat sudah oke. Akhwatnya sudah ridho. Negatif, Mbak, bukan positif ini yang akhwat. Sudah tahu juga teman kami ini HIV. Apa kata teman saya? Sudah banyak Ustaz saya ini pernah melakukan kesalahan. Saya cuma nggak mau menzolimi orang lagi. Kan ada potensi kan nggak mau akhirnya. Padahal secara logika, Mbak, nggak ada yang mau sama teman-teman HIV. Tapi kalau sudah Allah berkehendak. Nah sekarang ini loh, 2 orang melamar dia langsung, Mbak. Bingung teman saya itu, Mbak. 2 orang melamar. Maksud saya teman-teman, kalau ditanya apa kisah yang paling saya katakan, janji Allah itu tidak akan pernah luput. Janji Allah itu pernah pasti. Bagi mereka pelaku, mohon maaf kesalahan pun, pelaku kebaikan pun, pasti janji Allah itu akan diberikan. Maka teman-teman, yang seperti ini, maaf ya, kisahnya nggak akan antum temukan dari teman-teman pelaku taat. Ayo, Mas, ojo bunuh diri ya. Enggak akan dapat teman-teman.
Saya pernah menganggap satu guru saya, Ustaz, guru akidah. Siapa guru akidah ini? Mantan bandar narkoba dan gangster. Saya sebut guru akidah saya, Ustaz. Sampai saya kemudian, Mas mengajarkan saya satu ajaran tentang akidah. Dan itu mahal, Mas. Izin saya bayar. Apa pembayarannya nanti saya beritahukan. Teman saya ini 12 tahun nggak sholat. Bandar narkoba, Mas, Mbak. Duniawinya luar biasa. Tiba-tiba ditawari nikah. Tapi kata si pihak perempuannya, kata bapaknya, kamu nikah dengan anakku untuk 3 turunan dunia. Selesai, tuntas semuanya. Aku kasih. Pokoknya miliarder lah calon bapak mertuanya ini. Aku suka sama kamu. Anakku juga suka. Sudahlah, kamu nikah dengan putriku. Semua harta kekayaanku ini 3 turunan gak akan habis. Sudah buat kamu. Satu catatan, pindah agama ya. Pindah agama. Teman saya ini muslim, tapi gak sholat. Jangan ditiru yang ini ya, Dik ya. Apa yang terjadi? Kira-kira, mohon maaf, saya tanya masnya lagi ya, gak apa-apa ya. Nah kan seneng saya dikasih senyuman lagi ya. Saya nanya, Mas tiba-tiba kalau kayak teman saya ini tadi, Mas sudah sholat, sudah ini. Ayo Mas, nikahi putri saya, cantik, baik, plus 25 miliar Mas. Bukan nasi goreng, bukan kemudian mie goreng dan lain sebagainya. Jawabannya gimana Mas? Jawaban aja. 25M. 25M. Istrinya cantik, baik, keluarganya sudah deal semuanya. 25 miliar. Cash saat itu juga. Pertanyaan saya. Iya. 2, istikharah dulu. Ya. Atau tidak? Enak ini ya, pilihannya ada 3 ini ya. Iya, istikharah dulu atau tidak? Kira-kira yang mana, Mas? Itu jawabannya senyumin aja. Maksud saya teman-teman, teman saya ini nggak sholat loh teman-teman. Jawabannya apa? Tidak. Loh mohon maaf nggak sholat loh ini. Bukan saya kemudian mengatakan orang nggak sholat itu baik, itu jelek. Cuma dalam sudut pandang positif saya, yang nggak sholat saja bisa menjawab tidak. Apalagi yang sholat. Kalau teman saya itu bisa menjawab 1 detik. Mas, tapi pindah agama ya? Dia langsung menjawab, tidak Pak, 1 detik Mbak. Yang nggak sholat bisa menjawab 1 detik. Yang sholat? Seharusnya sudah bisa meraba. Wih, dia harap nawari. Sebelum tawari, jawab tidak Pak. Seharusnya. Saya itu diceritakan, posisi saat itu mau ke Jogja Ustaz. Di perjalanan dari Surabaya ke Jogja, diceritain di mobil. Saya bilang, Mas, ini ilmu yang mahal bagi saya. Izinkan saya ganti ilmunya antum ini. Antum mau apa? Saya belum pernah lihat Ka'bah sama Masjid Nabawi, Ustaz. Wis insya Allah budal umroh bareng. Qadarullah kemudian pandemi, belum bisa. Seharusnya sudah terjadwalkan Desember tahun lalu, tapi kemudian qadarullah belum bisa. Teman-teman, mereka yang punya masa lalu buruk itu ada kebaikan kok. Ada kebaikan. Karena kalau mereka itu tidak baik, berarti Allah zalim sama kita. Setiap ada keburukan, pasti Allah selipkan kebaikan-kebaikan. Teman-teman sudah tahu lah ayatnya. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hei, keluar kalian semuanya dari surga. Pertanyaan saya, siksaan apa yang paling berat bagi manusia? Keluar dari surga, teman-teman. Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Itu musibah terbesar. Kita kalau dikasih musibah kecil, gampang. Dikasih musibah putus, dikasih musibah anak, suami, istri bermasalah, gampang. Ini Nabi Adam diberikan sebuah ujian keluar dari surga. Tapi apa? Ketika Allah mengatakan balasannya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Setiap ada musibah, pasti ada sebuah petunjuknya yang Allah selipkan di situ. Dan itulah yang saya dapatkan hidayah-hidayah Allah melalui teman-teman yang masa lalunya itu buruk. Saya tidak mengajak semuanya teman-teman untuk mendakwahi mereka. Saya hanya mengajak teman-teman yang sanggup untuk mendakwahi mereka. Kalau teman-teman tidak sanggup, saya tidak memaksakan terjun di dunia larangan-larangan tadi itu. Tapi kalaupun saya minta barang ada 1, 2 gitu, yang mau kemudian mulai berpikir untuk memang mengambil dakwah di dunia itu. Berat, iya teman-teman.
Saya izin ke istri, berat iya. Saya dinasihati sama jamaah saya, bolak-balik. Ustadz masih sama teman-teman HIV? Masih Pak. Jangan Pak Ustadz, ojo. Ketularan Ustadz, ketularan. Sudah bolak-balik saya. Enggak, hitungan puluhan kali teman-teman. Pasti ratusan kali saya dapatkan nasihat-nasihat dari itu. Berat iya. Tapi ada saja nanti saya dapatkan pelajaran-pelajaran berharga dari guru-guru saya itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya di sini itu kisah menarik apakah? Saya jawab, kisah menarik saya adalah kisah tentang hidayah Allah. Dan kisah tentang hidayah Allah yang itu mahal. Kenapa mahal? Tidak dapat dibeli dengan uang. Jawaban tidak tadi Mas, harganya berapa Mas? Jawaban tidak tadi? Jawaban tidak tadi harganya berapa? 25 miliaran. Apa nggak mahal Mas 25 miliar? Jawaban tidak itu. Itu hidayah Mas. Tidak itu bagi saya. Hidayah itu. 25 miliar kok pakai uang Mas. Hidayah Allah itu mahal sekali. Dan Allah menitipkan hidayah itu ke siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Bisa melalui orang-orang soleh seperti teman-teman ini. Ataukah juga melalui orang-orang yang dalam tanda kutip pernah nakal. Karena Allah tidak akan pernah membedakan hamba-Nya. Setiap orang punya kesempatan untuk baik. Melalui apa? Ya, melalui wasilah mereka memberikan wasilah hidayah-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, saya tidak mengajak teman-teman untuk berdakwah di dunia hitam. Enggak. Tapi minimal ada yang berpikir untuk mengambil peran di situ. Sayang kalau tidak dirangkul. Kalau tidak yang kita rangkul, kalau mereka tidak kita rangkul, perwakilan dari kaum muslimin, saya khawatir mereka akan dirangkul oleh yang berbeda keyakinan dengan kita. Dan itu nanti yang kita dipertanggungjawabkan nantinya. Dan itu yang juga yang amat sangat saya takutkan. Jika suatu saat di antara kita kemudian ada yang ditanya, kenapa tidak berdakwah di wilayah itu? Kalau kita jawab semuanya, ya khawatir, takut, dan lain sebagainya. Maka kekhawatiran nanti akan berdampak kepada tentunya ketidakbaikan di dalam dakwah kita. Oleh karenanya teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau teman-teman sanggup dan mampu dan berkenan, ya silahkan dakwahi mereka, bukan sahabati mereka. Dakwahi mereka, temani mereka, dan ajak mereka. Itu sekelumit tentang kisah kami, khususnya bersama teman-teman dari HIV Survivor dan juga beberapa teman-teman yang tadi kami sampaikan. Saya senang melihat wajah antum kayak gini, baju antum, peci antum, ini kontras sekali, hitam dan putih, Insya Allah sudah tidak ada pertanyaan karena sudah paham semuanya Ustadz ya. Kalau ada satu lagi. Ada. Monggo. Ada. Oh, Masya Allah, sudah paham semuanya Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ada teman-teman? Alhamdulillah, tidak ada. Cukup. Oh ya, Ustadz. Izin saya closing statement satu pertanyaan Ustadz. Mas, mohon maaf, saya nanya ke teman-teman ikhwan karena bajunya putih. Satu pesan saya Mas, dalam bentuk pertanyaan, silakan antum yang jawab. Kalau baju antum sudah putih, pertanyaan saya, apa yang antum pikirkan? A. Bagaimana memikirkan baju bertambah putih? Atau B. Yang antum pikirkan, bagaimana baju itu tidak terkena noda? Kira-kira antum milih yang mana? Baju antum sudah putih. Yang antum pikirkan apa terhadap baju yang putih ini? A. Gimana caranya bajuku tambah putih? Atau B. Gimana caranya bajuku tidak terkena noda? B, teman-teman. Ya, antum sudah putih, sudah baik. Pesan saya jangan sampai yang baik ini kemudian ternodai. Ya, saya ulangi lagi, jangan sampai ternodai yang sudah putih ini. Barakallahu fikum wa faqallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.